Ya, oke, kita masuk ke diskusi ya. Setelah tadi itu bagaimana setup sebuah, kita mempelajari di video sebelumnya itu men-setup bagaimana kita mensimulasikan sebuah static routing yang mulai dari nol dari awal ya. Nah, sekarang di diskusi kali ini berhubungan dengan tugas yang sedang kalian kerjakan. Nah, di file yang telah Anda download, di situ ada file packet tracer yang bisa dibuka juga nantinya. Nah, di dalam file paket tracer tersebut sudah terbentuk sebuah topologi jaringan seperti ini. Ya, di sini sudah ada topologi jaringannya, yaitu ada 3 buah jaringan yang terhubung melalui 3 buah router di sini. Nah, tugas kita adalah akan mengkonfigurasinya dengan menggunakan IPv versi 4 dengan protokol routingnya itu adalah static routing. Nah, di sini sudah diberikan catatan bahwa ada ya network ID-nya sudah diberikan, beberapa network ID-nya, routernya pun sudah diberikan, tinggal kita setup IP route-nya saja ya. Di, salah satu tugas kalian di dalam tugas yang sudah saya berikan tadi itu adalah bagaimana men-setup ini semua supaya bisa terkoneksi menggunakan konsep static routing. Nah, sebelum itu mungkin saya tampilkan dulu ini. Ya, jadi ini oke. Ini contoh ya, contoh bagaimana kita melakukan IP route. Ya. Jadi IP route itu kalian pasti masuk ke config dulu ya, di enable config T seperti biasa. Lalu IP spasi route. Nah, apa yang ditulis ada 2 cara, yaitu menggunakan next hop IP address atau exit interface. Ya, jadi pertama itu network destination ya. Tujuannya mau kemana? Lalu subnet mask tujuannya itu apa? Lalu nanti dia keluar lewat mana? Dia exit lewat mana atau lewat router apa? Dia bisa terhubung. Jadi konsepnya seperti itu ya untuk meroute. Jadi pertama itu ada network yang mau dituju apa, destinationnya apa, lalu subnet masknya, subnet mask yang mau dituju, lalu router yang penghubungnya apa. Bisa menggunakan next hop IP address atau exit interface. Artinya, ya ini penulisan standar untuk IP route. Oke. Selanjutnya, di sini konfigurasi pertama yaitu adalah kita mengkonfigurasikan yang dilakukan terhadap R1 router 1 untuk dia bisa terhubung ke router kedua dan router ketiga. Oke, baik, silakan teman-teman bisa buka packet tracernya yang tadi sudah saya berikan ya. Bisa buka dulu sebentar. Oke. Sudah terbuka. Ya, kalau nanti sudah terbuka, oke, ini oke saja di guys. Oke, yes. Oke, nanti di sini ada aktivitasnya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah soal teman-teman. Tadi beberapa ada yang perlu dijawab menggunakan Word ya, dan beberapa ada yang bisa kita gunakan di sini dengan completionnya bisa sampai 60. Kalau ini udah benar semua yang ada di sini, nanti kalau sampai 60 berarti teman-teman sudah bisa mengkonektivitaskan secara simulasi topologi yang ada ini. Oke, ini saya zoom dulu. Oke, sip, cukup. Lalu tadi saya buka lagi. Ya, ini ya. Di sini juga sudah terbentuk IP-IP-nya untuk serial-serialnya ya. Kalau teman-teman mau lihat, di sini ada. Dekatkan saja. Terbentuk semua. Nah, tadi langkah pertama yaitu kita mau setup router pertama ya. Router pertama itu untuk bisa terkoneksi ke jaringan ini dan jaringan ini.
ya. Jadi dia bisa terkoneksi ke dua buah router lainnya yang dia memiliki jaringan masing-masing ya. Oke, kita buka saja CLI-nya, buka. Oke, bisa kita enable dulu, lalu on spasi T ya. Sini baru nanti kita tadi soalnya mana soal. Oke, sini tujuannya adalah kita mau mengkoneksikan ya. Jadi di sini kita mau mengkoneksikan antara router satu ini dengan jaringan yang ada di atas di sini ya. Oke ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan IP root, lalu jaringan dari destinasinya dulu. Kita mau masuk ke 172.31.0.0. Situ tertulis subnet masknya 24, berarti 255.255.255.0. Oke. Lalu exit interface, kita pakai exit interface saja. Dia bisa masuk ke jaringan ini ya. Melewati apa? Melewati pasti router 2 ya. Nah, kalau kita lihat router 2 itu nah seperti ini. Dia ada di serial 0-nya itu. Kita lihat yang dia serial 0 kan dia router 1 dan router 2 terhubung melalui serial 0 ya. Sini. Tuh, serial 0 ya. Itu kita lihat di serial 0-nya itu ada IP 172.31.1.193. Berarti itulah jalurnya. Ini exit interface-nya ada di situ. Oke. Kita lanjut. Sorry. Ya, situ berarti tadi 172.31.1.193. Ya, ini jalurnya lewat sini berarti nanti ya. Ini diambil dari mana? Dari serial 0 R2 yang terhubung dengan router R1. Oke. Di enter. Oke, sudah. Lalu yang berikutnya IP root. Kita akan mengkoneksikan ke jaringan yang ada di sebelahnya lagi. Ini 172.31.1 ya. Titik 128. Nah, di sini pertama 196 itu kita koneksikan ke sini dulu. Oke. Kita bisa ketik 2.1.1.1.196. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada subnet masknya 30. Berarti itu sama dengan 255.255.255.252 ya. Dengan gateway-nya atau exit interface-nya itu adalah di sama ya. Jadi kalau mau ke sini dia mesti lewat R2 dulu. Ya, tadi R2 sudah kita tahu IP-nya 172 yang melewati serial 0 ya, 31.1.193. Oke. Berikutnya terakhir adalah mengkoneksikan antara jaringan R1 dengan jaringan lokal yang ada di router 3. Tadi kan kita sudah mengoneksikan ke jaringan lokal yang ada di router 2, mengkoneksikan ke router ketiga dari router pertama, lalu ke yang terakhir ini adalah mengkoneksikan ke jaringan lokal yang ada di router 3. Oke. Ketik IP root 172.31.1.1.128 ya. Garis miring 26 yaitu subnet masknya 26, berarti kita tulis 255.255.255. Nanti kalau teman-teman bingung tentang berapa sih subnet masknya, kalau 25, 26 atau 24 itu bisa menggunakan kalkulator IP ya. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi kalau bingung tuh bisa cari di situ aja, nggak masalah ya. Tinggal masukkan subnetnya mau 24, 30, yang paling gede ya 32 bit ya. Lalu tetap exit interface-nya melewati router 2 ya, 1.1.1.193. Oke, kalau sudah kita exit.
Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nanti kalau sudah kita kerjakan semua, kita bisa lihat completionnya itu sudah bertambah ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih di bagian bawah ya, itu kalau kita sudah benar mengkonfigurasinya, dia bertambah menjadi 30. Oke, berarti nanti tetap terakhir kita akan coba apakah konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Oke, jadi ini baru yang untuk router 1. Nah, berikutnya kita masuk ke yang router kedua, yaitu kita mengkonfigurasikan router kedua ya untuk mendaftarkan alamat network yang digunakan oleh router 1 dan router 3. Tadi kita ini sudah mendaftarkan alamat network untuk router 2 dan 3, ini kebalikannya kita akan mendaftarkan juga untuk yang di router 2-nya. Oke, ini bisa di close. Kita buka router 2, buka CLI-nya lagi. Oke, lalu enable. Oke, di router 2 yang kita butuhkan adalah router 2 bisa masuk ke lokal area ini ya, langsung ke 172.1.1.0 ya. Tinggal kita root, IP root 72.31.1.0 ya. Subnet masknya dilihat itu 25 berarti 255.255.255.128 ya. Nah, di sini dia menggunakan serial ya, karena kan kita serial destination itu serial 00 ya. Kita juga bisa memasukkan destinationnya ya, karena dia itu kalau tadi kan exit interface-nya itu ada R2. Kalau sekarang si R2 itu mau masuk ke sini jaringan ini, berarti dia melewati serial yang ada di dalam router 1 ya. Tinggal kita masukkan saja at serial 0 garis miring 0 garis miring 0 ya, sesuai dengan kalau kita panahnya ya di sini ya. Nah, dia masuk di serial 0 ya, karena tadi di R2 itu sebagai exit interface. Oke, kita buka lagi. Kita oke. Ya, itu tidak masalah seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut untuk menghubungkan router 2 ke jaringan selanjutnya, yaitu 172.1.1.128 ya. IP root 172.1.1.128 ya. Dia punya subnet mask 26, tinggal kita isi 255.255.255.192. Oke, dengan serial. Nah, kita di sini serialnya berapa ya? Dia 0001. Oke, berarti kita bisa masukkan sesuai dengan serial yang ada di situ. Kita enter ya. Kalau sudah, kita bisa run ya. Oke, jika sudah, coba kita cek nanti di dalam router 2 nya itu ya, enable, kita run apakah tadi kita masukkan sudah tersimpan. Oke, ini IP classes sudah tersimpan di dalam router 2. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apakah soalnya tadi sudah bertambah nilai kita. Kompletnya itu sudah 50 ya, tinggal 10 lagi, yaitu kita mencoba untuk mengkoneksikan atau membuat table root di router 3 ya. Router 3 itu nanti harus bisa masuk ke dalam jaringan lokal di router 2 dan bisa juga masuk ke
jaringan lokal yang ada di dalam router 1 ya. Itu. Ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk router 3. Oke, kita masuk ke router 3. Oke, coba kita enable dulu. Lalu kita masuk config. Oke. Nah, di router 3 ini yang pertama kita harus masukkan itu adalah IP root ke router global atau router 2 yang tersambung melalui serial 1 ya. Sini ada ya. Portnya serial 1, kita masukkan dia dengan IP default ya. Kalau IP default itu berarti semua ini bisa kita setting seperti ini ya. Berarti semua yang ada di local area network router 3 itu bisa melewati IP default nantinya ada di router 2. Serial 01 ya. Root itu tadi kita sudah men-set IP global, lalu set IP root untuk koneksi dari router 3 ke koneksi atau jaringan yang ada di dalam router 2 itu 192.31.0 2.31.0.0 24 subnetnya berarti 255.255.25.0 dengan menggunakan serial 0. Jadi menggunakan jalur di serial 0 karena dia masuk hubungan ke situ ya, ke jaringan atau router R2. Lalu berikutnya IP root kita hubungkan ke jaringan ke router R1 yaitu 192.31.1.192 ya. 192.31.1.1.192 subnetnya 30 berarti 255.255.255.252. Oke. Menggunakan serial 0 1. Oke, sudah. Terakhir kita root dia ke jaringan yang ada di lokal router 1 172.31.1.0 dan subnet max 25.155.128. Tetap menggunakan serial 001. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah mengerjakan atau mengkonfigurasi 3 root. Ini di exit. Seperti ini saya exit dulu. Ya, exit. Oke. Sudah, coba kita lihat di soal dulu tadi. Nah, ini komplit nih, kita sudah 60. Berarti kita sudah mengkonfigurasikan 3 router ini. Nah, untuk memverifikasi routing terhadap R1, R2, nah kita bisa menggunakan perintah di router R1 dengan show IP root. Nah, kita lihat di sini. Maaf. Kita lihat di sini direct connect to 311 ya, 25. Lalu direct connect ke 3131 2 ya. 128 196 ya. Nah, ini sudah terkoneksi semua ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, lalu teman-teman juga bisa menguji konektivitasnya mungkin dengan mengirimkan
sun ya. Ke router. Oke, tolong lagi. Oke, successful ya. Dari PC 1 ke PC 2. Sebaiknya mungkin kita kirim pesan successful. Kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 3 di sini. Oke, kita coba dulu tes jaringan di awal. Nah, successful. Kita lihat dulu deh. Oke, kirim. Oke, ini sudah terhubung ya. Nah, udah statusnya sukses. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikan topologi jaringan ini dengan menggunakan konsep IP root atau routing static ya, karena kita mengkonfigurasikan secara manual ketiga router ini. Oke, mungkin itu bisa membantu untuk proses pengerjaannya. Jadi tolong teman-teman kerjakan tugasnya sampai dengan besok di pukul 23.00 ya. Untuk simulasinya bisa kita contohin di sini, lalu bisa diisi esainya yang ada di Word. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.